Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Erliana Parnadi dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolonialitas itu menurut Ghazali, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor. Untuk hipotesis dan pedomannya, uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonialitas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Jika tolerance value-nya kurang dari 0,1 atau variance inflation factornya lebih dari 10, maka akan terjadi multikolonialitas. Namun jika tolerance value-nya lebih dari 0,1 atau variance inflation factor-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Sekarang kita langsung saja uji coba multikolonialitasnya. Kami kita buka SPSS. Langsung saja kita klik analyze regression yang linear, prestasi praktikum kita masukkan ke dependen, kemandirian belajar dan motivasi berprestasi kita masukkan ke independen. Statistiknya covariance matrix dan collinearity diagnostiknya itu kita checklist. Klik continue. Oke. Nah, untuk uji multikolonialitasnya kita lihat pada tabel koefisien. Nah, di sini. Pada tabel kemandirian belajar, nilai toleransinya itu kan 0,789, yang mana itu lebih besar dari 0,1. Untuk variance inflation faktornya itu kan 1,268, yang berarti kurang dari 10. Maka untuk tabel kemandirian belajar ini tidak terjadi multikolonialitas. Sekarang yang motivasi berprestasi hasilnya sama, berarti tidak terjadi multikolonialitas juga. Nah, sekarang kita lanjut pada uji coba heteroskedastisitas. Kita kembali ke SPSS. Untuk uji coba yang pertama kita akan menggunakan grafik. Langkahnya klik analyze regression, linear, dependen dan independennya masih sama. Klik plots-nya di sini, plots. SID kita masukkan ke Y. ZPRED-nya ini kita masukin ke X. Histogram dan normalnya tidak perlu dicentang. Lalu kita klik continue. Lalu klik OK. Nah, muncul outputnya.
seperti ini ya teman-teman. Ini grafiknya, yaitu chart scatter plot. Pada grafik ini kan nih, kita buka ya. Nih di sini ya. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalau yang ini kan kita bisa lihat datanya itu menyebar dan beraturan, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk uji coba heteroskedastisitas, kita juga bisa menggunakan cara lain, karena kalau hanya menggunakan grafik, datanya kurang akurat. Untuk yang akurat, kita bisa menggunakan nilai atau angka, yaitu menggunakan uji Gleiser. Nah, uji Gleiser itu bisa lihat sendiri nih apa itu uji Gleiser. Nah, langsung saja kita uji. Langkahnya, kita klik transform, kita klik compute variable, lalu ABS res 1-nya kita masukin ke the target variable. Function grupnya kita pilih yang A. Function and specialnya kita cari yang ABS ini, langsung kita ini klik ini, lalu kita ganti dalam kurungnya yaitu res 1. Kita klik OK. Nah, ini sudah ke execute. Lalu kita buka SPS-nya ke data view-nya. Lalu di bagian variable view bagian ABS-nya. Nah, sebelumnya ini nih sudah jadi ABS-nya, udah ada datanya. Di variable view-nya itu kita ganti desimalnya menjadi 5. Nah, sudah menjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita klik analyze, lalu kita klik regression, klik linear. ABS res 1-nya kita masukkan ke dependent. Maaf, sebelumnya ini kita kosongin dulu. ABS res 1-nya kita masukin ke dependent. Statistiknya juga masih sama, plotnya juga, lalu klik OK. Lalu kita lihat pada tabel koefisiennya.
Kita lihat pada nilai signifikannya. Di sini nilai signifikan harus di atas 5% atau 0,5. Untuk variabel kemandirian belajarnya, nilai signifikannya itu 0,127, yang berarti lebih dari 0,05, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan untuk motivasi berprestasinya, nilai signifikannya 0,20, yang berarti lebih dari 0,05 juga, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada uji coba menggunakan nilai ini dapat dikatakan akurat dibanding grafik. Karena uji geser ini kita bisa lihat datanya secara statistik untuk lebih yakin lagi dalam mengambil keputusan. Untuk uji coba selanjutnya yaitu uji Park. Nah, langsung saja kita uji Parknya. Langkah pertama, kita ke SPS variable view-nya. Res 2-nya kita ganti di sininya menjadi scale, dan ln res-nya juga kita ganti menjadi scale, dan type-nya juga harus numerik. Di sini udah numerik ya teman-teman. Sekarang langsung saja kita klik transform, kita klik compute variable, lalu res 2-nya kita masukkan ke target variabel. Function group dan function and special variabelnya masih sama. Numeric expressionnya kita ganti menjadi ABS +-1. Lalu kita klik OK. Nah, datanya sudah ke execute. Kembali lagi ke SPSS, kita lihat data view-nya. Nah, di sini sudah ada. Seperti biasa ini kita ganti dulu desimalnya menjadi 0,5. Sudah muncul. Nah, lalu kita klik lagi transform, compute variable. Kita di sini ganti ln res 2. Kita di target variabel, function grupnya masih sama, function and special variabelnya kita ganti menjadi ln res 2. Kita ganti jadi ln. Sebelumnya kita hapus dulu. Menjadi ln res 2. Klik OK. Nah, ini sudah ke execute. Nah, kita lihat lagi ke SPSS-nya, data view-nya. Ini juga sudah muncul. Kita ganti dulu variabel desimalnya. Nah, sudah muncul datanya. Nah, dari res 1 sampai ABS res 1-nya ini variabel desimalnya kita ganti 5 sudah. Sekarang kita langsung uji coba yang partnya. Langkahnya, kita klik analyze, regression, linear, kita pilih linear, lalu
ln res 2 nya kita masukkan ke dependen. Statistiknya, covariance and collinearity-nya di unchecklist. Ini kita klik continue, klik OK. Nah, ini udah keluar outputnya. Kita lihat di kolom koefisien. Di sini nilai signifikan pada kemandirian belajarnya yaitu 0,260, yang mana lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang untuk yang motivasi berprestasi nilai signifikannya 0,066, yang berarti lebih dari 0,05 maka tidak terjadi juga heteroskedastisitas. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.